karakter cinta yang tulus, yang serius. Yang seperti saya bilang tadi, dia melibatkan fitrah, melibatkan tantangan, melibatkan perjuangan, dan melibatkan pengorbanan. Selalu ada 4 ini. Yang pertama fitrah, ya cinta itu pastinya fitrah. Dia tumbuh, dia anugerah dari Allah. Tidak bisa dipaksa, orang tidak bisa pura-pura cinta. Kalau tidak cinta, tidak ada passion, ya tidak. Jadi dia ini fitrah. Yang kedua, selalu saja ada tantangan-tantangan. Dan yang ketiga, butuh perjuangan. Para pecinta yang tidak berani tantangan, malas melakukan perjuangan, jangan nangis kalau cintamu runtuh dan gagal. Dan yang terakhir, harus siap juga memberikan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buya Hamka, dari tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kita mulai sekarang pelajaran-pelajaran patah hatinya. Ini bagian yang menyakitkan. Gimana sih mengatasi patah hati itu dalam cinta setelah Jainuddin dalam tanda petik ya dikhianati, dikecewakan secara luar biasa. Dia mengalami banyak momen-momen menyakitkan. Pada akhirnya, kalau di Buya Hamka, solusi yang ditawarkan adalah meskipun tidak menjadi suami istri, tapi tetap menjadi sahabat yang saling perhatian. Harusnya begitu katanya Buya Hamka. Meskipun di awal-awal kelihatan justru Hayati menghindari Jainuddin. Hayati dinasehati macam-macam oleh Jainuddin, diperingatkan betapa bahayanya pernikahanmu dengan seorang Aziz, tapi Hayati tidak peduli. Ini membuat Jainuddin semakin drop. Coba kita lihat kalimat dari Jainuddin setelah dia dicueki oleh Hayati. Sahabatku Hayati. Ini yang saya sebut solusi ya. Setelah tidak nyambung dalam cinta, diposisikan sebagai sahabat, tidak masalah. Karena sahabat juga masih perhatian dengan pasangannya. Ingin kebaikan dan kebahagiaan belaka pada pasangannya. Tentang hubungan cinta, sahabat, antara dua orang. Boleh teman-teman kembali, dulu kita pernah belajar tentang filsafat pernikahan. Antara lain pendapatnya seorang Nietzsche bahwa bentuk cinta yang layak untuk naik ke level pernikahan adalah diawali dari persahabatan. Nah, ini kalimatnya Zainuddin. Sahabatku Hayati, bagaimanakah yang sebenarnya kejadian Hayati? Benarkah sudah ditutup perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita dan saya sudah jadi orang lain dalam pemandanganmu? Tidak akan berkenalan lagi, tidak akan bertegur sapa lagi bila bertemu? Benarkah bahwa peringatanmu padaku sehingga ini kertas hanya akan laksana peringatan seorang manusia atas mimpinya yang lama, yang telah dihapuskan oleh pergelaran masa dan pertukaran waktu? Benarkah Hayati bahwa sejak sekarang kitab kita telah tamat? Bila kita bertemu di tengah jalan, yang seorang akan menyisih ke kiri dan yang seorang akan menyisih ke jalan kanan. Alangkah lekasnya hari berubah, alangkah cepatnya masa berganti. Apakah dalam masa sebulan saja istana kenang-kenangan yang telah kita dirikan berdua dihancurkan oleh angin puting beliung, sehingga dengan bekas-bekasnya sekalipun tidak akan ketemu lagi? Ingatkah kau Hayati bahwa istana itu telah kita tegakkan di atas air mata kita, di atas kedukaan dan derita kita? Ini
surat-surat terakhir sebelum Hayati dan Zainuddin nanti benar-benar berpisah karena Hayati menikah. Ini beberapa kali Zainuddin menulis pada Hayati tapi tidak dijawab. Nanti ada jawaban yang sangat menyakitkan hatinya Zainuddin. Itu yang membuat dia begitu jatuh, begitu drop, begitu kecewa. Jadi ini kalau di Buya Hamka ya sebenarnya seandainya putus, orang yang kita cintai menikah dengan orang lain tidak masalah. Toh dua orang itu bisa masih menjadi sahabat. Tidak suami istri, tapi masih saling peduli, saling memperhatikan. Masih saling mengingatkan kalau yang lain ada dalam bahaya. Tapi ternyata keinginan yang disampaikan lewat jalan Zainuddin ini tidak ditanggapi serius oleh Hayati. Ini yang membuat Zainuddin kecewa. Nih, seakan-akan ini pelajaran buat kita ya. Para pecinta itu bukan berarti tamat ceritamu kalau yang dicintai memilih orang lain. Tidak ada urusannya dengan itu. Seperti beberapa sesi cinta sebelumnya. Jadi, aku mencintaimu itu tidak ada syarat apapun. Bahkan aku akan melindungimu dari segala bahaya, termasuk kalau seandainya ternyata aku ini adalah bahaya buatmu, ya aku akan minggir. Jadi ini semangat cinta yang sejati. Yo, diucapkan gini memang puitis indah, tapi dilaksanakan memang berat. Kebanyakan kita ya kalau pas putus ya ceritanya kayak Zainuddin dan Hayati ini, saling dendam, saling marah. Bahkan ada yang kemudian saling mengumbar kejelekan. Karena betapapun dua orang yang pernah dekat itu kan mengerti pasangannya sampai titik paling dalam, itu yang biasanya kalau pisah terus diumbar kemana-mana. Menunjukkan bahwa selama ini cintanya belum murni, belum sejati. Hanya menuntut kesenangan egoisnya. Ketika kesenangan ini terganggu, keluarlah, tampaklah aslinya. Tampaklah pamrih-pamrih dari cintanya. Baik, ini pelajaran selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Semoga masih belum capek ya, teman-teman. Tidak apa-apa, ini sesi cinta yang terakhir. Nanti silahkan setelah sesi bulan ini habis, yang ingin mendalami cinta boleh dirujuk sejak Romeo and Juliet. Di minggu pertama dilanjutkan kemudian dengan Khalil Gibran, kemudian Khusro Shirin, dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ nanti akan kelihatan pola-pola, model-model karakter cinta yang tulus, yang serius. Yang seperti saya bilang tadi, dia melibatkan fitrah, melibatkan tantangan, melibatkan perjuangan, dan melibatkan pengorbanan. Selalu ada 4 ini. Yang pertama fitrah, ya cinta itu pastinya fitrah. Dia tumbuh, dia anugerah dari Allah. Tidak bisa dipaksa, orang tidak bisa pura-pura cinta. Kalau tidak cinta, tidak ada passion, ya tidak. Jadi dia ini fitrah. Yang kedua, selalu saja ada tantangan-tantangan. Nanti kalau ada waktu kita urai lagi tantangannya cinta itu apa saja. Dan yang ketiga, butuh perjuangan. Para pecinta yang tidak berani tantangan, malas melakukan perjuangan, jangan nangis kalau cintamu runtuh dan gagal. Dan yang terakhir, harus siap juga memberikan pengorbanan. 4 unsur ini menurut saya ada di semua cerita cinta yang kita gali bulan ini. Jadi fitrah, kemudian tantangan, kemudian perjuangan, dan yang terakhir pengorbanan. Pengorbanan bentuknya macam-macam, tapi di 4 novel ini pengorbanannya semuanya sampai puncak, yaitu mati bersama. Ya kalau kita tidak harus seperti itu. Yang novel memang dibuat dramatis seperti itu. Kita sejahtera bersama, bersabar berdua,
menikmati kekurangan masing-masing itu juga sejenis pengorbanan. Kalau tidak berani berkorban, jangan masuk ke gelanggang cinta. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kecewa begitu dalamnya Zainuddin, sekarang kita belajar bagaimana cara mengatasi kekecewaan itu dalam cinta. Kalau di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, pelajaran untuk tidak terpuruk terlalu dalam saat patah hati itu keluar dari nasihatnya Muluk kepada Zainuddin. Ini menarik, ternyata yang bisa membangkitkan semangat seorang Zainuddin ini sahabatnya Muluk. Yang Muluk ini bukan orang terpelajar, dia ini kalau memanggil Zainuddin itu guru. Gimana Pak Guru? Itu kalau di Jawa begitu. Nah, dia memanggil Zainuddin guru karena Zainuddin orang terpelajar dan juga di sana membantu mengajar. Nah, Muluk ini preman, Muluk ini sukanya yo hura-hura dengan teman-temannya yang muda-muda. Tapi dari mulutnya keluar beberapa kata-kata hikmah mutiara dipinjam oleh Hamka untuk membangkitkan Zainuddin. Coba kita lihat apa antara lain kata-katanya Muluk. Yo kalau di novel panjang. Kata Muluk begini kepada Zainuddin. Jika kita dikecewakan oleh perempuan pada hari ini, ada dua jalan ditempuh orang. Satu jalan ditempuh oleh orang yang hina dan rendah budi. Satu jalan pula ditempuh oleh orang-orang yang dalam pikirannya. Yang ditempuh oleh Parewa. Parewa ini statusnya Muluk tadi sebagai anak-anak muda yang senang hura-hura, yang bareng-bareng ingin senang-senang saja, ialah membalaskan dendam dengan jalan menganiaya. Jadi kalau kayak preman itu begitu. Dicarikannya pekasih atau penumbuh kebencian kian kemari, dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai, sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya. Cinta yang demikian namanya kekejaman. Dia menganiaya, bukan mengasihi, mementingkan kesenangan seseorang. Dan itu bukan budi dan cinta, tetapi nafsu yang serendah-rendahnya. Bukan begitu jalan yang ditempuh budiman. Jika hatinya dikecewakan, dia selalu mencari usaha menunjukkan di hadapan perempuan itu bahwa dia tidak mati lantaran dibunuhnya. Dia masih hidup dan masih sanggup tegak. Ini provokasi dari seorang Muluk untuk membangkitkan Zainuddin. Jadi kata Muluk, Tuan, orang patah hati itu jenisnya dua. Yang pertama orang yang hina dan rendah budinya, yang kedua orang budiman. Kalau orang yang rendah dan hina, katanya Muluk itu dalam dendam cintanya dia ingin menghancurkan orang yang menyakitinya. Ya, di situ ilustrasinya mungkin nyari pengasihan, nyari ilmu sihir, nyari dukun-dukun, sampai perempuan itu benci dengan suaminya, bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Itu ilustrasi zaman itu ya. Kalau hari ini mungkin membuat fitnah-fitnah, membongkar-bongkar aibnya dan lain sebagainya. Seperti saya bilang tadi, orang yang bersama lama dan dekat itu kan biasanya ngerti aib-aibnya sampai detail. Orang jenis ini adalah orang yang hina, orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasut, tidak suka lihat orang lain gembira, bahagia. Ini orang hina, kata Muluk. Masa Tuan mau seperti ini? Wong sampean ini guru. Nah, kalau seorang budiman bagaimana? Orang budiman itu kalau dia patah hati,
dia tidak akan balas dendam. Dia akan melanjutkan hidupnya, menunjukkan di depan orang yang mengecewakannya, termasuk semua orang, bahwa aku tidak mati. Aku masih hidup dan masih bisa tegak, masih bisa jaya. Jangan dikira sakit hati dan kecewa ini meruntuhkanku selamanya. Aku masih bisa bangun dan bangkit kembali. Ini nasihatnya Muluk. Selanjutnya ada kalimat begini dari Muluk. Lihat anak-anak muda zaman sekarang yang menangis terseduh-seduh minta belas kasihan perempuan. Mau dia berkorban, sengsara, hina, hanyalah mencari apa yang disebut orang cinta. Salah persangkaan yang demikian, hai guru muda. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Kalau itu benar cinta, mungkin gitu maunya Muluk. Yuk jangan merengek-rengek terseduh-seduh minta dibelas kasihani. Cinta itu kekuatan. Kalau kita minta dibelas kasihani berarti cinta kita lemah. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi cinta itu membangkitkan semangat. Kalau itu memang cinta sejati, bangkitlah. Tunjukkan kesejatian cintamu. Nah, itu mungkin kalimat-kalimat yang ingin disampaikan oleh Muluk kepada Zainuddin. Yang ingin menyampaikan Buya Hamka lewat mulutnya Muluk untuk anak-anak muda yang dilanda patah hati. Buktikan cintamu sejati dengan semangat, dengan bangkit, dengan menunjukkan bahwa betapa kuatnya cintaku. Meskipun dikhianati, dikecewakan, tetap dia bisa bangkit, bangun kembali, tegak dan jaya. Ini kalau bahasanya hari ini mungkin ini provokasi dari Muluk kepada Zainuddin. Dan memang terbukti dari marah-marahnya Zainuddin ini akhirnya marah-marahnya Muluk ini Zainuddin kemudian sadar, bangkit lagi dan jaya. Pindah ke Jawa, di sana dia jadi penulis besar, punya usaha tungil, dihargai banyak orang. Ini awalnya dari nasihat seorang Muluk. Oke, paling tidak kita belajar dari Muluk tentang kecewa kecewa, patah hati patah hati, tapi jangan segitunya lah. Baik, itu pelajaran-pelajaran umum tentang cinta dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.